Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5, kita akan lanjut ke pembahasan masih di mata kuliah Komunikasi Politik. Jika kemarin itu kita sama-sama membahas mengenai pengantar dari komunikasi politik, kali ini saya akan menjelaskan inti dari materi komunikasi politik ya. Jadi silakan disimak baik-baik video penjelasan saya dari awal sampai selesai. Jika nantinya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai peran media dalam opini publik. Dalam pemilu presiden 2009, Lembaga Studi Demokrasi atau LSD secara aktif menggalang opini publik melalui publikasi hasil survei yang menyatakan bahwa pemilu presiden cukup satu putaran saja. Ini salah satu contoh ya, di mana peran media dalam menggiring opini publik. Penggalangan opini publik melalui publikasi dan iklan bahwa pemilihan presiden hanya berlangsung satu putaran memperlihatkan bagaimana media massa berusaha dimanfaatkan sebagai media untuk membangun opini publik. Peran media yang semakin kuat sebagai penyalur pesan politik dan sekaligus sebagai pengawas proses komunikasi politik tidak lagi memberi pilihan untuk tidak melihat media sebagai bagian terpenting dalam aktivitas politik. Jadi artinya peran media itu sangat penting sekali atau sangat urgent banget ya dalam menggiring opini atau pendapat masyarakat. Apa yang ditampilkan media, apa yang ditampilkan dalam televisi, yang disajikan melalui media cetak, koran, majalah, dan sebagainya, yang akan dilihat oleh masyarakat, itulah yang nantinya akan menjadi opini publik ya. Biasanya kesalahan dari opini masyarakat itu adalah ketika dia tidak meng-cross-check, atau kalau bahasa Arabnya mentabayun ya. Jadi informasi yang semuanya ada di media massa secara mentah langsung diterima begitu saja. Kemudian dengan mudahnya disebarluaskan melalui media sosial. Biasanya fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR besar bagi media, bagaimana agar informasi yang disampaikan itu benar-benar valid ya. Jadi kredibilitas media itu harus dilihat juga. Jadi sebagai masyarakat tidak boleh sembarang mengambil informasi dari media yang kredibilitasnya masih dipertanyakan gitu. Biasanya mereka jarang banget untuk melihat sumbernya apa, sumbernya dari mana. Jadi informasi yang mereka dapat begitu saja langsung dengan mudahnya disebarluaskan. Akhirnya menggiring opini masyarakat gitu. Pernah ada satu contoh berita di Facebook ya. Saya tidak tahu itu sumbernya dari mana. Di situ tuh ada seorang nenek-nenek ya kalau tidak salah duduk di bawah tapi sama orang-orang itu nggak dikasih tempat gitu, nggak dikasih tempat. Jadi terus akhirnya karena informasinya itu hanya setengah, tidak diinformasikan secara keseluruhan, akhirnya masyarakat udah banyak yang beropini, wah ini orang-orangnya pada nggak bermoral, nggak beretitut, masak orang orang nenek-nenek, orang udah tua nggak dikasih tempat gitu kan. Nah, itu tadi foto yang pertama. Terus kemudian setelah opini masyarakat tuh berkembang, akhirnya mereka pada ngejudge orang-orang yang di sekitar situ, muncullah foto yang kedua, di mana ada seorang laki-laki yang memberikan tempat duduk kepada nenek-nenek tersebut. Nah, ini kan yang menjadi apa namanya? Menjadi masalah ketika kita tidak mengcross check terlebih dahulu informasi sejelasnya. Jadi baru setengah, ibaratnya kalau berita gitu kita baru baca setengah alinea atau paragraf, kita nggak nyampe ke paragraf yang terakhir gitu. Jadi sama juga ketika kita lagi membaca informasi di berita, di surat kabar atau di majalah, jangan sampai informasi yang kita dapat tuh hanya setengah saja, tapi tidak dibaca secara keseluruhan karena ini bisa menggiring opini yang salah nantinya. Oke. Jadi seperti itu. Dampak besar media dalam membentuk opini publik tuh gambarannya seperti itu, teman-teman ya.
Terus lanjut. Sekarang ke efek media dalam komunikasi. Ada 4 fase yang mempengaruhi efek media. Yang pertama, bahwa media memiliki kekuatan dalam membentuk opini dan kepercayaan, serta mampu mengubah perilaku. Pandangan ini tidak didasarkan pada penelitian ilmiah, namun berdasarkan hasil observasi pers yang populer dan media baru saat ini seperti film dan radio memasuki berbagai sendi kehidupan. Contohnya, ada iklan motor lewat ya. Dalam Perang Dunia Pertama menandai kepercayaan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam membentuk sikap publik. Nah, fase yang pertama ini lebih mengarah kepada ini ya, opini itu nggak cuma sekedar pendapat saja, tapi sudah masuk kepada tingkat keyakinan sehingga mengubah perilaku masyarakat gitu. Jadi kalau media memang pada dasarnya punya tujuan tertentu ya, karena memang banyak sekali sih kalau kita contohnya kita nonton film atau mendengarkan radio gitu ya, katakanlah seperti dulu ada tayangan yang ada film yang tidak lulus sensor, atau dalam artian di dalam film itu tuh mengandung sisi kekerasan, kemudian akhirnya tidak boleh ditayangkan atau mungkin ditayangkannya di jam-jam malam di mana anak-anak udah pada tidur. Nah, itu adalah menjadi salah satu hal yang memang harus dipahami bahwa media itu bisa mengubah perilaku seseorang melalui tontonan atau tayangan yang disajikan gitu. Salah satunya melalui film. Jadi sebagai seorang, ini khususnya bagi orang tua ya, harus bijak, harus benar-benar tahu apa tontonan, apa informasi yang diperoleh oleh anaknya dari berbagai media gitu. Nggak cuma film aja. Mungkin kalau dari handphone itu apa aja yang dilihat, apa aja yang didapat informasinya. Jadi memang harus benar-benar dipantau karena ini bahaya sekali kalau nantinya bisa mengarah ke perilaku yang negatif seperti itu. Terus fase yang kedua, ketika kajian tentang efek media dipercayai sangat kuat, mulai diuji dalam serangkaian tes ilmiah. Serangkaian studi ini berusaha melihat pengaruh film pada anak-anak remaja. Dalam ranah komunikasi politik, perhatian terutama ditujukan kepada pemanfaatan film dan media lain sebagai media kampanye dan persuasi. Nah, fase kedua ini sudah mulai menuju ke ranah komunikasi politik ya. Banyak sekali film-film yang berbau nasionalisme kemudian diangkat kembali. Tujuannya apa? Agar mempersuasi, agar mengajak masyarakat untuk kembali mengingat perjuangan para pendahulu. Terus sebagai media kampanye, biasanya iklan-iklan kayak gitu dikemas dalam berupa film atau video-video pendek gitu, agar bisa mempersuasi masyarakat, bisa menarik minat masyarakat tentang misalkan suatu partai atau salah satu eh, calon pimpinan, calon caleg, misalkan kayak gitu, memanfaatkan media sebagai bahan promosi atau media kampanye. Terus fase yang ketiga, fase di mana efek media yang kuat dikaji ulang. Dengan meminjam kajian psikologi, fase ketiga ini menganggap adanya fase minimal dalam media. Jadi bukan hanya terpaan media yang memberi pengaruh, namun juga adanya faktor-faktor lain. Fase ketiga ini juga menyatakan bahwa efek media lebih merupakan efek jangka panjang yang lebih kepada ranah kognitif, bukan hanya kepada sikap dan perilaku saja. Pada era ini, para ahli komunikasi massa menyatakan bahwa publik mempunyai perspektif sendiri dalam menentukan apa yang mereka terima atau tidak dari media massa. Nah, di fase ketiga ini, masyarakat sudah mulai kritis ya, sudah mulai tahu, sudah mulai bisa memfilter mana informasi yang akan diterima, mana informasi yang akan ditolak. Jadi sudah mulai tidak serta-merta
menelan mentah-mentah saja informasi yang didapat, tapi udah mulai proses cross check, udah mulai mentabayun, udah mulai mencari sumber yang benar, sumber yang valid, sehingga akhirnya bisa membentuk perspektif sendiri bahwa oh ini informasi yang benar, ini informasi yang salah. Nah, fase ketiga itu sudah mulai dikaji secara lebih spesifik ya. Terus fase keempat, fase di mana pengaruh media dinegosiasikan. Fase ini berusaha menjembatani ketiga fase sebelumnya. Inti dari fase keempat ini adanya mediasi antara tradisi teori yang menganggap bahwa media memiliki efek yang kuat dengan tradisi teori yang menganggap adanya efek minimal pada media massa. Dengan demikian, media ini efek dari media dikaji lebih komprehensif ya. Dikaji lebih baik, kita lanjutkan, dikaji lebih luas ya intinya teman-teman. Jadi ada 4 fase yang mempengaruhi efek media dalam komunikasi. Oke. Terus selanjutnya teori agenda setting. Nah, bagi organisasi politik, media-media cetak telah menjadi bagian yang penting dalam membangun kepercayaan publik. Koran-koran tersebut mampu memainkan perannya sebagai pembangun agenda media dalam teori agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer apa yang menjadi agenda dalam pemberitaannya jadi agenda publik. Jadi teori agenda setting ini menyatakan bahwa media memiliki agenda media dalam pemberitaannya. Agenda media ini memiliki potensi kekuatan untuk membangun agenda publik dan agenda publik ini kemudian berlanjut menjadi agenda politik. Jadi biasanya berita-berita yang sifatnya biasa terus dibombastiskan menjadi besar. Nah, itu maksud dari teori agenda setting. Contoh, ketika dulu Presiden Joko Widodo sebelum terpilih, dia kan sudah terbiasa melakukan sistem belusukan ya ke satu tempat ke tempat yang lain kayak gitu, dari satu pasar misalnya satu pasar yang lain gitu. Kemudian dari situ diangkat menjadi besar, menjadi bombastis bahwa belusukan ini ternyata adalah teknik kampanye yang cukup efektif gitu. Terbukti akhirnya dari situ presiden terpilih sebagai Jokowi terpilih sebagai presiden untuk yang pertama kali, kemudian bahkan sekarang masih menjabat sebagai presiden untuk periode kedua. Bahwasannya masyarakat akhirnya dari media yang membesar-besarkan atau media yang akhirnya menggiring opini masyarakat bahwa belusukan ini adalah salah satu ciri khas dari Jokowi, akhirnya mereka beropini, masyarakat akhirnya memunculkan opini masyarakat bahwa oh, Presiden Jokowi itu merakyat banget gitu kan, langsung turun ke jalanan, langsung turun ke masyarakat gitu. Jadi bisa menjadi poin plus gitu. Jadi salah satu nilai positif yang akhirnya mengangkat Jokowi sebagai presiden. Nah, contohnya seperti itu, hal-hal yang biasa karena akhirnya tercium oleh media, diangkatlah menjadi agenda publik dan tidak hanya sampai pada agenda publik saja, kemudian berlanjut menjadi agenda politik gitu. Sampai kepada akhirnya Jokowi terpilih menjadi presiden. Tuh, berangkat dari belusukan, hal yang biasa banget. Saya rasa mungkin beberapa pemerintah-pemerintahan daerah lainnya juga melakukan hal yang sama gitu. Tapi mungkin pada waktu itu momennya karena Jokowi ingin mencalonkan diri sebagai presiden, pas momennya pas, akhirnya media mengangkat itu menjadi salah satu berita yang besar gitu. Oke, lanjut. Kita menuju ke 3 metode untuk mengukur efek media dalam komunikasi politik. Yang pertama, menggunakan survei. Survei ini adalah polling tentang opini publik yang pelaksanaannya dari prosedur pengambilan sampel yang diteliti sehingga sampel tersebut dianggap mewakili populasi secara keseluruhan ya. Jadi hasil survei masih menjadi patokan utama untuk menentukan siapa pemenang dalam pilihan presiden. Contohnya yang kemarin ada banyak sekali lembaga survei yang kemudian turut serta dalam
menentukan opini masyarakat, dan akhirnya banyak sampai sekarang juga publik masih percaya dengan lembaga-lembaga survei gitu. Terus yang kedua, perilaku pemilih. Untuk mengukur efek komunikasi politik adalah dengan mengobservasi pola atau patterns dalam perilaku pemilih secara aktual. Berbeda dengan survei yang interpretasinya bisa menemui kegagalan, seperti yang pernah terjadi di Inggris, di mana lembaga survei gagal memprediksi kemenangan pada konservatif dalam pemilu 92. Jadi, eh, apa namanya, metode dalam mengukur efek media itu tidak hanya pada survei saja ya, tapi juga ada dalam perilaku pemilih. Jadi kalau bedanya dengan survei, di perilaku pemilih ini masyarakat uh, lebih bisa apa ya, intinya berbeda dengan survei karena interpretasinya bisa menemui kegagalan seperti yang pernah terjadi di Inggris. Jadi intinya dalam perilaku pemilih. Baik, kita lanjutkan. Perilaku pemilih ini lebih kepada ini teman-teman. Jadi ada lebih ke subjektivitas ya. Jadi kita lebih cenderung kepada uh, calon yang mana, terus kemudian mungkin kita akan merasa lebih apa ya, sedikit ekstrim gitu dalam memilihnya, sehingga akhirnya mengenyampingkan calon-calon yang lain. Jadi kalau misalnya kita merasa apa dicurangi atau mungkin wah aku milih yang A harusnya ini menang gitu kan, harusnya ini bisa terpilih jadi pemimpin daerah gitu, tapi kenapa faktanya di survei itu kok malah gagal, malah perolehan pollingnya itu sedikit, dan akhirnya memicu sikap anarkis. Terus kemudian ada yang sampai pada akhirnya menuntut ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pemilihan ulang dan sebagainya. Jadi perilaku pemilih ini lebih kepada gimana sikap kita gitu, sikap subjektif kita terhadap suatu pemilihan gitu. Terus yang ketiga, riset eksperimen menghadapkan efek komunikasi politik dengan mengajukan pertanyaan kepada halayak. Sejumlah eksperimen telah dilakukan di mana bagian tertentu pesan komunikasi politik diisolasi sebelum disadarkan kepada sekelompok orang. Respon dari anggota kelompok ini dicatat kemudian dijadikan sebagai kesimpulan. Jadi riset eksperimen ini lebih kepada pendekatan yang berbasis laboratorium yang sangat bergantung pada perangkat metodologis yang digunakan dalam riset tentang efek perilaku. Jadi lebih kepada kayak mungkin membagikan kuesioner gitu, angket kayak gitu. Jadi lebih langsung kepada halayaknya gitu. Jadi langsung melakukan riset tentang perilaku pemilih, atau mungkin gimana cara halayak dalam menanggapi mungkin pemilu atau pilkada seperti itu. Jadi langsung diadakan riset melalui angket atau kuesioner. Seperti itu teman-teman ya. Terus lanjut ke media sebagai pemasaran politik. Dalam kegiatan komunikasi politik, aktor politik menggunakan berbagai metode, mulai dengan mengadakan konferensi pers, talk show di radio dan televisi agar kegiatannya terliput dalam berbagai pemberitaan. Nah, ini saya sudah sampaikan di pembahasan sebelumnya bahwa orang-orang di balik layar pertelevisian Indonesia ini adalah kebanyakan atau mayoritas mereka backgroundnya politikus ya, atau bergerak dalam bidang politik. Jadi mudah saja bagi mereka dalam menyampaikan informasi yang berkaitan tentang partainya, atau katakanlah kalau dulu, karena sekarang saya jarang banget nonton televisi ya teman-teman. Jadi nggak tahu dulu tuh di RCTI itu kalau tidak salah eh, sebelum, kan kalau pagi tuh biasanya kan sebelum tayangan dimulai atau berita atau program-program dimulai itu kan kita ada lagu Indonesia Raya diputar gitu, terus dinyanyikan bersama. Nah kalau tidak salah itu pagi atau siang itu RCTI pernah menayangkan lagu Perindo,
lagunya Perindo, lagu kebangsaannya Perindo gitu kan. Perindo itu adalah partainya Haritanu ya, selaku pemilik MNC Group. Terus dari situ kan kita bisa melihat contoh gitu bahwa dengan peran media yang begitu luas, RCTI itu kan adalah salah satu televisi swasta yang tua, yang udah lama. Terus kemudian dia juga sekarang siapa sih yang nggak nonton RCTI? Semua pasti tahu kan tontonan-tontonan di RCTI. Kemudian dari situ diselipin diselipin unsur politik di dalamnya. Nah, itu adalah salah satu eh, peran media sebagai pemasaran politik gitu. Ada konferensi pers. Terus ada juga talk show di radio. Radio kan ada kan itu radionya Sindo. Sindo itu juga merupakan salah satu pemiliknya itu adalah Haritanu juga. Jadi ada koran Sindo, terus ada radio Sindo juga. Jadi pasarannya sudah sangat luas sekali, mudah sekali untuk memasuki masyarakat dengan media itu tadi. Nah, selain metode tersebut, metode yang lebih dulu dipakai adalah dengan menggunakan media iklan, baik iklan lini atas atau above the line maupun iklan lini bawah atau below the line. Nah, kalau zaman dulu um, sampai sekarang pun juga masih sering kita lihat ya beberapa iklan-iklan cetak maupun iklan-iklan di baliho-baliho, di pamflet kayak gitu yang sering kita temui. Nah, ini adalah cara yang klasik yang dulu sering dilakukan oleh politikus dalam memasarkan atau media kampanye ya. Terus kemudian yang ketiga, alasan mengapa banyak aktor politik lebih mengutamakan iklan karena iklan memiliki efek yang kuat dalam mempengaruhi halayak. Dengan membuat iklan politik, para aktor politik sangat mengharapkan mendapatkan simpati halayak. Jadi karena jangkauan media saat ini tuh sangat luas sekali. Jadi ibaratnya tuh media itu tanpa iklan itu seperti ikan tanpa air ya. Jadi dia nggak bisa bernafas, nggak bisa hidup. Jadi yang menghidupkan media itu adalah iklan. Iklan itu sumbernya juga dari orang-orang yang sudah orang-orang berkuasa yang punya perusahaan, punya brand atau uh, punya kekuasaan dalam politik. Akhirnya kemudian bekerja sama dalam suatu media tertentu, akhirnya iklan politik itu ada dan diterima oleh masyarakat. Apalagi sekarang jangkauannya kan lebih luas ya, bahkan sampai ke pelosok-pelosok juga. Media itu bisa mempengaruhi masyarakat dengan mudahnya melalui iklan-iklan yang ditampilkan seperti itu. Bahkan sekarang YouTube pun juga ada iklannya ya. Pada dulu kalau kita nonton YouTube kan langsung kepada tontonan intinya gitu. Tapi sekarang sebelum nonton kita harus nonton iklannya dulu gitu. Harus ngeliat iklannya dulu. Jadi memang semakin berkembang semakin ini media semakin luas ya. Semakin inovatif gitu. Lanjut, sebagaimana teori use and gratification menyatakan bahwa media bukan yang semata-mata mempengaruhi halayak, namun halayaklah yang menentukan pilihan dan selera media. Nah, ini ada kaitannya juga dengan masyarakat yang mulai bertindak kritis ya. Berdasarkan teori use and gratification ini, masyarakat bukan lagi yang dipengaruhi oleh media, tapi dari media itu masyarakat akhirnya tahu menentukan pilihan gitu. Jadi udah mulai bersikap kritis gitu, udah mulai tahu oh ini ada unsur, ini ada kepentingan lain nih, wah ini jangan-jangan ada tujuannya yang tersembunyi nih. Nah, seperti itu ya. Lanjut, karakteristik komunikasi politik dalam negara demokrasi. Nah, sebagaimana Edmund Burke pernah menyatakan bahwa media adalah pilar keempat. Oh ya, saya mau kasih contoh dulu ya teman-teman ya, sebelum kita menuju ke karakteristik komunikasi politik mengenai ini yang use and gratification. Mungkin nih teman-teman banyak yang sedikit belum paham. Maksudnya apa ini? Kenapa kok media bukan yang semata-mata mempengaruhi halayak, namun halayaklah yang menentukan pilihan dan selera media. Contoh ya, jadi dulu ketika pemilu
presiden pada tahun berapa ya dulu kalau tidak salah. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke contoh dari teori use and gratification, di mana bahwa khalayak sekarang sudah mulai bijak menentukan pilihannya berdasarkan tontonan atau media yang dia lihat gitu, berdasarkan media atau pemberitaan dalam media. Nah, contohnya adalah ketika pemilu presiden pada tahun 2004 dan 2009, pada saat itu SBY terpilih sebagai presiden ya, pada 2 periode berturut-turut, tidak lepas dari citra yang dia bangun pada waktu itu sebagai sosok yang cakap, gagah, dan santun. Padahal pada waktu itu iklan politik yang menyerangnya memang cukup frontal ya, cukup banyak juga. Dia dibombardir dengan berbagai macam iklan politik lainnya, tapi pilihan rakyat terbukti tetap memilih beliau sebagai presiden, bahkan 2 periode berturut-turut. Nah, ini sebagai salah satu contoh bahwa masyarakat sekarang sudah mulai kritis, sudah mulai bisa mengambil pilihan sesuai dengan sesuai dengan pilihannya, dengan keyakinannya gitu. Jadi tidak serta-merta media itu bisa mempengaruhi khalayak, tapi khalayak pun juga sudah mulai punya peran, sudah mulai punya pilihan dalam menentukan tujuan dan sikap apa yang nantinya akan diambil. Salah satunya sikap dalam memilih ya, kalau kaitannya dengan kampanye atau politik. Ini seperti itu. Jadi lagi-lagi citra itu sangat mempengaruhi sekali ya. Citra itu lebih mengedepankan, lebih membuat seseorang menjadi tertarik gitu. Citra yang dibangun seperti apa dalam media itu nanti akan menentukan pilihan seseorang gitu. Oke, kita lanjut ke karakteristik komunikasi politik dalam negara demokrasi. Sebagaimana Edmund Burke pernah menyatakan bahwa media adalah pilar keempat dari demokrasi, mendampingi 3 pilar normatif ideal, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya, media ini harus mewakili sumber independen dari pengetahuan, bukan hanya menginformasikan kepada khalayak tentang politik, namun juga melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, karena sebagai negara demokrasi, di mana bahwa rakyat pun juga turut serta dalam berpartisipasi dalam penentukan kebijakan, maka media juga harus melindungi hak-hak rakyat. Jangan sampai akhirnya rakyat merasa terzolimi atau merasa wah ini televisi A kok kayaknya pro sama yang ini ya gitu kan. Jadi masyarakat mulai merasa ketidakadilan atau bagaimana, jangan sampai. Jadi kita harus sebagai media harus tetap mengedepankan sikap independen gitu kan, dan juga tentunya tetap menghargai dan juga melindungi hak-hak rakyat gitu. Karena jika dilihat dari sejarahnya teman-teman, di masa Orde Baru itu dulu kan cuma ada stasiun televisi itu ada TVRI, kemudian radionya RRI. Cuma 2 itu dulu awalnya ya, sebelum akhirnya muncul RCTI, muncul TV-TV swasta lainnya. Jadi dulu di masa Orde Baru tuh TVRI dan RRI itu masih dalam kooptasi pemerintah atau masih dalam pengawasan pemerintah yang ketat gitu ya. Jadi siaran dari kedua lembaga penyiaran tersebut nyaris seperti negara-negara Eropa Timur pada waktu itu, yang dimana dijadikan sebagai corong propaganda pemerintah. Jadi benar-benar diatur banget, dibatasi banget gitu penayangannya. Di masa Orde Baru, stasiun radio swasta juga wajib menyiarkan siaran berita dari RRI nyaris setiap jam. Jadi dulu sudah ada sebenarnya ya radio-radio swasta lainnya juga, tapi ada aturannya, dibatasi juga bahwa yang disiarkan itu harus persis sama dengan yang disiarkan RRI, dan itu nyaris setiap jam sama seperti itu. Selain itu, TV swasta juga diwajibkan untuk merelay beberapa tayangan dari TVRI. Nah, tadi karena TVRI dan RRI ini adalah radio atau TV-nya pemerintah, jadi TV swasta yang lainnya harus mengikuti
siaran yang ada di TVRI. Begitupun dengan radio swasta lainnya harus mengikuti siaran yang ada di RRI. Jadi sebegitu ketatnya ya, dulu kita belum belum bisa bebas, belum bisa independen gitu, belum bisa secara apa namanya, belum secara bebas untuk menyiarkan informasi atau program-program berita. Jadi masih harus sama persis dengan yang di TVRI dan juga RRI. Nah, baru setelah reformasi, langit penyiaran berubah drastis nih teman-teman. Stasiun radio swasta yang di masa sebelumnya diharamkan untuk menyiarkan program acara beritanya sendiri, pada akhirnya dapat atau punya kesempatan untuk membuat program berita sendiri di channelnya itu. Jadi program acara inilah yang memungkinkan pesan dari para aktor politik dapat disalurkan ke khalayak lebih luas gitu. Jangkauannya lebih luas sekaligus dikomentari oleh media penyiaran bersangkutan. RCTI, nah akhirnya mulai muncul nih beberapa stasiun swasta lainnya seperti RCTI sebagai TV swasta pertama yang berkibar dengan program beritanya waktu itu. Sampai sekarang namanya juga masih sama ya, seputar Indonesia, yang memenangkan beberapa kali ya program berita favorit di Panasonic Award. Terus SCTV dengan program beritanya Liputan 6, Indosiar, Antv, TPI yang sekarang jadi MNC, Global TV yang sekarang jadi JTV, Trans TV, Trans 7 atau TV 7 dulu ya. Itu juga memberikan ruang siaran untuk tayangan berita yang umumnya diberi waktu siar pagi dan sore. Jadi sekarang udah mulai bebas, sudah mulai sudah mulai punya program-program unggulan masing-masing tanpa harus dibatasi jam siarnya ya. Nah, dan puncaknya pada pemilu 2009 untuk pertama kalinya stasiun TV swasta menjadi media utama dalam pemberitaan kampanye dan debat antar calon presiden. Sebelumnya nggak ada seperti itu ya. Terus puncaknya pada pemilu 2009, pada waktu itu mereka atau TV-TV swasta memiliki peran atau juga ikut andil dalam menyiarkan kampanye dan debat antar calon presiden. Dulu itu ini juga sih kalau kita nonton olahraga ya, saya masih ingat. Tapi waktu masih kecil belum belum begitu paham sih. Cuma sekarang jadi tahu tuh ketika dapat informasinya dari internet ya, dari apa namanya, dari beberapa sumber-sumber di YouTube juga. Kalau dulu kan sering banget kita nemuin acara-acara olahraga itu adanya cuma di TVRI aja gitu. Tapi sekarang sudah mulai beberapa TV swasta juga mengambil peran sebagai media penyiaran olahraga juga kan. Terus akhirnya kayak Olimpiade atau Asian Games dulu yang hanya bisa kita tonton melalui TVRI, sekarang sudah bisa kita tonton di TV lain. Karena kalau di tempat saya, itu TVRI itu masih sering ini teman-teman, masih sering kabur ya. Jadi kan ya kalau mau nonton tayangan favorit gitu, kalau misalkan TV-nya seperti itu kan jadi gimana gitu, kurang nyaman gitu. Akhirnya pindah ke channel yang lain. Makanya sekarang TVRI juga sudah mulai diperbaiki jangkauannya, teknis penyiarannya dan sebagainya udah mulai diperbaiki lah ya. Udah mulai kadang kabur, kadang enggak gitu, tapi enggak separah dulu itu. Makanya kan akhirnya dengan berkolaborasi dengan TV lain dalam hak penyiaran itu kan membantu sekali bagi kita yang mungkin ada beberapa daerah yang tidak, TVR-nya belum masuk gitu. Malah justru TV-TV lain yang bisa ditonton gitu. Makanya ini sangat ngebantu sekali dengan adanya sistem demokrasi dalam komunikasi politik ini juga sangat sangat erat kaitannya ya untuk memperluas saluran penyiaran ke halayak atau masyarakat yang lebih luas. Oke, intinya seperti itu teman-teman untuk materi komunikasi politik kita. Jadi nanti
Jika ada yang kurang jelas atau mungkin ada tambahan-tambahan lain, teman-teman bisa baca di bukunya. Saya rekomendasikan bukunya Fajar Junaidi yang judulnya Komunikasi Politik, Teori, Aplikasi, dan Strategi di Indonesia. Ini cukup lengkap, jadi nanti sejarah-sejarahnya juga ada di situ, teman-teman bisa baca sendiri. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan nanti ya. Oke, baik, saya akhiri terlebih dahulu perkuliahan komunikasi politik kita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.